Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hatimatul Husna dengan NIM 241060500009 dari Prodi Informatika. Di video kali ini saya akan membahas buku karya dua dosen di UIN Sunan Kalijaga yang berjudul Metodologi Penelitian Hadis. Buku ini ditulis oleh Bapak Profesor Dr. Suryadi MA dan Bapak Dr. Muhammad Al-Fatih Suryajalaga MAG. Nah, buku ini diterbitkan oleh TH Press yang bekerja sama dengan penerbit Teras. Oke, sebelum masuk ke isi buku, saya akan membahas sedikit tentang dua orang penulis. Bapak Profesor Dr. Suryadi MA sendiri merupakan seorang guru besar di UIN Sunan Kalijaga yang aktif di bidang ilmu hadis. Beliau ini lahir di Pati pada tanggal 12 Maret tahun 1965 dan wafat pada 3 Agustus tahun 2019. Nah, selain aktif di UIN Sunan Kalijaga, beliau juga terlibat dalam berbagai organisasi termasuk PWNU DIY dan Pesantren An-Najwah Prambanan. Nah, kemudian ada Bapak Muhammad Al-Fatih Suryajalaga MAG. Beliau merupakan seorang dosen ahli hadis di UIN Sunan Kalijaga yang lahir di Lamongan pada tanggal 26 Januari tahun 1974. Nah, beliau sudah wafat pada tanggal 2 Februari di tahun 2021. Beliau ini dikenal sebagai seorang tokoh dalam kajian hadis dan juga dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi seperti Ketua Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia atau ASILHA. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, kita masuk ke isi buku. Di buku ini terdapat 6 bab. Bab pertama yaitu kerangka dasar metodologi penelitian hadis. Pada bab kedua ada tahrij al-hadis. Di bab ketiga ada i'tibar al-sanad. Di bab keempat ada kritik dan sanad. Di bab kelima ada kritik matan. Di bab keenam ada upaya pengembangan studi hadis, berbagai bentuk penelitian hadis. Nah, di keenam bab ini saya sudah membaca dan merangkum sebagian dari isi buku ini. Nah, pada bab 1 yaitu kerangka dasar metodologi penelitian hadis. Bab ini membahas dasar-dasar dalam metodologi penelitian hadis, dimulai dari pentingnya memahami hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Penelitian hadis menuntut pendekatan ilmiah yang sistematis, baik dalam ranah sanad, dalam periwayatan, maupun matan atau isi atau konten. Penelitian hadis perlu mengetahui berbagai metode kajian termasuk pendekatan historis, filologis maupun sosiologis, serta membedakan antara kajian tradisional dan kontemporer. Selain itu, dipaparkan pula pentingnya validasi orisinalitas dan konteks historis dalam memahami hadis. Kemudian, pada bab kedua, yaitu tahrij al-hadis, ini mengulas tentang metode tahrij, yaitu proses penelusuran sumber hadis dari berbagai kitab induk hadis. Tahrij penting untuk mengetahui asal-usul jalur periwayatan dan derajat hadis. Langkah-langkah utama dalam tahrij meliputi identifikasi kata kunci hadis, pencarian dalam kamus hadis, serta pencocokan redaksi hadis dengan sumber aslinya. Penelitian juga diajarkan cara menggunakan berbagai kitab mu'jam dan ensiklopedi hadis untuk melakukan penelusuran secara tepat. Bab ini menekankan pentingnya ketelitian dalam mengidentifikasi sumber dan memastikan keaslian riwayat. Nah, kemudian di bab ketiga yaitu i'tibar as-sanad dan kuantitas periwayat,
Bab ini menjelaskan konsep i'tibar sanad, yaitu pelacakan dan pembandingan jalur sanad yang berbeda dari suatu hadis untuk mengetahui kekuatannya. Proses ini menghasilkan variasi sanad yang kemudian dianalisis dalam bentuk penyusunan jalur periwayatan dan pencatatan nama-nama rawi. Dari analisis ini, peneliti dapat menentukan kuantitas periwayat dan melihat apakah hadis tersebut didukung oleh banyak jalur, yaitu mutawatir, atau hanya sedikit, yaitu ahad. Nah, proses ini krusial untuk mengukur otoritas dan kredibilitas hadis. Nah, di bab keempat yaitu kritik sanad. Pada bab ini dibahas metode kritik sanad, yaitu upaya menilai validitas jalur periwayatan hadis melalui studi terhadap para rawi dan hubungan transmisi antar mereka. Kritik dilakukan dengan memverifikasi keadilan, kekuatan hafalan, dan integritas perawi. Peneliti menggunakan ilmu real al-hadis untuk menilai biografi dan reputasi perawi. Selain itu, dibahas juga istilah-istilah yang berkaitan dengan kualitas sanad seperti muttasil, mursal, dan munqati'. Tujuan akhir dari kritik sanad adalah menentukan keotentikan hadis berdasarkan kekuatan jalur periwayatannya. Kemudian pada bab 5 yaitu kritik matan. Bab ini berfokus pada kritik matan atau isi hadis. Kritik dilakukan dengan mengevaluasi redaksi dan makna hadis, serta kesesuaiannya dengan Al-Quran, logika, dan realitas historis. Kritik matan melibatkan analisis terhadap redaksi, lafaz, konsep, dan nilai historis dari hadis tersebut. Bab ini juga menampilkan tahapan kritik yang terjadi dalam sejarah, mulai dari masa Nabi, sahabat, tabi'in, hingga para ulama hadis. Nah, tujuannya adalah memastikan bahwa isi hadis tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan tetap relevan dalam konteks kekinian. Kemudian pada bab 6, yaitu upaya pengembangan studi hadis, berbagai bentuk penelitian hadis. Nah, bab terakhir membahas ragam pendekatan dalam penelitian hadis modern. Penelitian hadis dapat berbentuk analisis terhadap sanad dan matan untuk menentukan derajat hadis, apakah ia sahih, hasan, atau dhaif. Telaah terhadap kitab-kitab hadis baik ulama terdahulu, mutaqaddimin, atau kontemporer, mutaakhirin, hingga pemahaman terhadap fikih hadis dan konteksnya. Pendekatan baru seperti living hadis juga diperkenalkan, yakni studi tentang bagaimana hadis dihidupi dalam masyarakat dan merespon situasi sosial budaya tertentu. Bab ini mendorong pembaca untuk mengembangkan studi hadis melalui berbagai pendekatan lintas disiplin. Jadi, buku ini menjelaskan tentang bagaimana memahami dasar metodologi penelitian hadis, dari tahrij al-hadis, i'tibar sanad, dan sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.